Hello there, kami dari kelompok 2 Rentang Perkembangan Manusia akan menjelaskan tentang jenis persalinan. Anggota Muhammad Ansori Ma'ruf Aminuddin, Triwulandari, Alda Amelia Lukitasari. Studi psikologi tentang persalinan relatif baru dibanding dengan studi medis. Studi ini dimulai sekitar pertengahan abad sekarang hingga kini. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada bagaimana pengaruh persalinan dan perkembangan pasca lahir anak-anak. Titik perhatian utama lainnya adalah prematuritas dan pengaruhnya langsung pada jangka panjang perkembangan anak-anak. Sebagai perhatian psikologi, terlihat jelas bahwa proses kelahiran, seperti halnya pembuahan, adalah saat yang penting dalam kehidupan individu. Ada dua jenis kelahiran. Pertama, persalinan normal atau spontan. Kedua, persalinan dengan peralatan. Apa yang dimaksud dengan persalinan normal? Persalinan spontan adalah proses persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa menggunakan alat maupun obat tertentu, baik itu induksi, vakum, atau metode lainnya. Jadi, persalinan ini benar-benar hanya mengandalkan tenaga dan usaha ibu untuk mendorong keluarnya bayi. Persalinan ini dapat dilakukan dengan presentasi belakang kepala atau presentasi bokong atau sungsang. Tahap-tahap persalinan secara normal. 1. Kontraksi otot-otot perut. Tahap pertama dari kelahiran normal adalah adanya kontraksi otot pada perut. Hal ini juga menyebabkan proses pembukaan pada vagina sebagai jalan keluarnya bayi. 2. Kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina. Tahap kedua adalah kontraksi otot yang diikuti dengan gerakan kepala bayi menuju saluran vagina. Ini adalah sebagai tanda bahwa proses kelahiran semakin dekat. 3. Pemotongan plasenta. Tahap ketiga adalah keluarnya bayi dari rahim ibu melalui vagina, yang kemudian disertai dengan plasenta dan tali pusat. Tahap keluar dari rahim ini biasanya disertai dengan tangisan bayi. 4. Masa pemulihan. Pada tahap keempat, bidan atau dokter akan berusaha memulihkan rahim agar menjadi normal kembali. Apabila mendapat dukungan dan perhatian yang berarti dari keluarganya, maka proses pemulihan ini akan berjalan semakin cepat. Apa yang dimaksud persalinan dengan peralatan? Persalinan dengan peralatan yaitu apabila janin memiliki ukuran besar yang tidak memungkinkan keluar secara spontan dalam rahim ibu, sehingga menggunakan peralatan pembedahan untuk membantu persalinan. 1. Kelahiran sungsang. Ketika pantat bayi keluar terlebih dahulu, diikuti kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin ini tidak diubah kelahiran, harus digunakan peralatan untuk membantu persalinan. 2. Kelahiran letak melintang. Janin terletak melintang dalam rahim ibu. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat diubah sebelum kelahiran, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan. 3. Kelahiran melalui pembelahan sesar. Apabila ukuran tubuh janin terlalu besar dan sulit keluar melalui saluran kelahiran, butuhkan pembelahan sesar dengan cara mengikis dinding perut ibu. Faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Para ahli kedokteran, gizi, dan psikologi berpendapat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi ukuran kelahiran bayi. Di antaranya, 1. Waktu masa kehamilan. 2. Perilaku diet ibu selama masa hamil. 3. Status sosial ekonomi keluarga. 4. Jarak kelahiran bayi dalam keluarga. 5. Aktivitas janin masa pranatal. Waktu masa kehamilan. Janin yang matang selama masa prenatal
akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki berat badan, tinggi badan, maupun warna kulit yang normal. Waktu masa mengandung janin dalam masa kehamilan ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu, bayi yang lahir dalam keadaan sehat dan normal memiliki usia yang cukup ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Perilaku diet ibu selama masa hamil. Banyak bayi yang memiliki berat badan rendah maupun ukuran panjangnya disebabkan oleh kurangnya memperoleh gizi yang cukup selama masa kehamilan. Para ibu yang melakukan diet selama kehamilan berpengaruh secara signifikan terhadap kurangnya penyerapan konsumsi gizi, protein maupun zat-zat mineral lainnya yang dibutuhkan oleh janin. Akibatnya, janin tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga berpengaruh secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh keluarga. Orang tua yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas cenderung akan dapat mencukupi kebutuhan makanan bergizi yang baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap para calon ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Dengan terpenuhinya gizi janin, maka pada saat kelahiran bayi akan memiliki berat, tinggi, dan taraf kesehatan yang baik. Jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Perbedaan jarak kelahiran akan memberi pengaruh terhadap ukuran bayi. Bayi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya cenderung akan memiliki berat badan yang rendah. Hal ini terjadi karena kesehatan ibu yang lemah setelah melahirkan anak sebelumnya. Aktivitas janin masa pranatal. Janin yang aktif bergerak pada masa pranatal merupakan ciri bayi yang sehat dan normal. Hal ini dikarenakan energi tubuhnya tersalurkan dengan baik. Dengan gerakan yang aktif akan meningkatkan kekuatan kerja fungsi detak jantung yang baik, kelenturan, dan kekuatan otot badan, meningkatkan daya intelektual, dan menambah berat badannya. Apakah kelahiran berpengaruh pada perkembangan? Pada waktu dilakukannya penyesuaian terhadap lingkungan pasca lahir, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam perkembangan. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai dataran dalam perkembangan, yaitu ketika perkembangan memasuki keadaan diam untuk sementara atau bahkan menunjukkan tanda kemunduran, karena kebanyakan bayi akan melakukan penyesuaian terhadap hidup pasca lahir. Masa bayi seringkali disebut periode bayi yang baru lahir atau periode neonatal. Anak yang baru lahir dikenal sebagai bayi yang baru lahir atau neonatal. Bahaya yang berkaitan dengan kelahiran. Bahaya yang berkaitan dengan kelahiran ada dua. Yang pertama, bahaya fisik, yaitu kematian bayi, postmaturitas, dan kerusakan otak. Yang kedua, bahaya psikologis, yaitu dataran perkembangan, kesenjangan perkembangan, ketidakberdayaan individualitas, dan kemurungan orang tua baru. Minggu-minggu setelah proses kelahiran menghadirkan banyak tantangan bagi orang tua baru dan bayi mereka. Periode setelah melahirkan adalah saat di mana ibu menyesuaikan diri, baik secara fisik maupun psikologis. Periode pasca melahirkan mencakup banyak penyesuaian diri dan adaptasi. Bayi harus dirawat, ibu harus sembuh setelah melahirkan. Ibu harus belajar bagaimana merawat bayi. Ibu harus belajar merasa nyaman dengan dirinya sendiri sebagai seorang ibu. Dan ayah harus belajar bagaimana merawat istrinya yang sedang dalam masa penyembuhan. Dan ayah perlu belajar bagaimana merasa nyaman dengan sendirinya sebagai seorang ayah. Beberapa hal yang terjadi pada pasca melahirkan.
Yang pertama adalah penyesuaian fisik. Penyesuaian fisik selama periode pasca melahirkan dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Selama kehamilan, tubuh perempuan secara bertahap menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, tetapi kini tubuh dipaksa untuk bereaksi cepat. Metode kelahiran dan lingkungan di sekitar proses kelahiran mempengaruhi kecepatan tubuh ibu untuk menyesuaikan diri kembali. Setelah melahirkan, tubuh perempuan mengalami perubahan yang tiba-tiba dan dramatis dalam produksi hormon. Saat plasenta dilepaskan, tingkat estrogen dan progesteron menurun drastis dan tetap rendah sampai ovarium mulai memproduksi hormon kembali. Yang kedua adalah penyesuaian emosional dan psikologis. Fluktuasi emosi adalah umum bagi ibu dalam periode pasca melahirkan. Fluktuasi emosional ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan hormon, kelelahan, tidak adanya pengalaman, atau kurangnya rasa percaya diri dengan bayi yang baru lahir, atau lamanya waktu dan tuntutan dalam merawat bayi yang baru lahir. Bagi beberapa perempuan, fluktuasi emosi menurun dalam beberapa minggu setelah melahirkan, tetapi perempuan lain mengalami naik turunnya emosi yang berlangsung lebih lama. Yang pertama, baby blues dan depresi pasca melahirkan. Sekitar 70% ibu yang telah melahirkan anaknya mengalami baby blues. Sekitar 2 hingga 3 hari, mereka mulai merasa depresi, cemas, dan marah. Perasaan seperti ini bisa datang dan pergi selama beberapa bulan. Perasaan ini seringnya memuncak sekitar 3 hingga 5 hari setelah melahirkan. Bahkan tanpa perawatan, perasaan ini biasanya hilang setelah 1 atau 2 minggu. Salah satu studi baru-baru ini menemukan bahwa depresi pasca melahirkan tidak hanya dapat mempengaruhi ibu, tetapi juga bayinya. Yang kedua, penyesuaian ayah. Ayah juga melalui banyak penyesuaian dalam periode pasca melahirkan. Bahkan saat mereka bekerja jauh dari rumah setiap hari, salah satu reaksi suami yang paling umum adalah perasaan bahwa bayinya adalah nomor 1 dan mendapat seluruh perhatian. Dalam beberapa perkawinan, laki-laki dapat memiliki hubungan yang sama dengan istrinya dan kini merasa bahwa bayi mereka telah menggantikan posisinya. Salah satu strategi yang dapat berguna mengatasi reaksi pasca melahirkan pada ayah adalah dengan menyisihkan waktu khusus untuk bersama pasangannya. Bagi ayah dan ibu, penting untuk menyediakan waktu dan pikiran untuk menjadi orang tua yang kompeten bagi anaknya. Keduanya perlu menyadari kebutuhan anak secara fisik dan psikologis serta emosional. Baik ibu dan ayah perlu mengembangkan hubungan yang peka dan nyaman dengan anak. Bonding adalah pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dengan bayinya, khusus ikatan fisik dalam periode singkat setelah kelahiran. Beberapa dokter percaya bahwa selama periode singkat setelah kelahiran, orang tua dan bayi yang baru melahirkan perlu membentuk kedekatan emosional sebagai landasan bagi perkembangan optimal di tahun-tahun mendatang. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis kelahiran dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat.